Makanya sempat ada beberapa label waktu itu sempat jadi. Jadi sebenarnya kalau muka gue taruh. Boleh. Apa ya? Boleh. Banyak kok yang taruh kebencian. Iya, langsung dibanting botolnya. Oh, gue mau itu dong, cobain Lafroig dong. Lafroig kita ada beberapa. Oke. Ini berarti PX. Lah, ya ini kita ada beberapa Lafroig, tapi nggak terlalu banyak. Kok yang gue pernah tahu, Lafroig tuh harusnya kan gini botolnya, hijau, bentuknya begini. Nah ini apaan nih beda-beda? Nah ini disinilah yang kita sebut sebagai official bottling dan independent bottling. Jadi kalau official itu dibuat oleh si pembuatnya sendiri. Jadi dari distillerinya, dia yang punya copyright logonya ini, dia yang pakai, dan bentuk botolnya ini begini. Oh. Tapi kalau independen itu biasanya bebas. Mereka itu cuman kerjanya sebuah company atau individu yang beli dari Lafroignya, dari distillerinya. Gue beli kas dong, gitu. Misalnya dia beli beberapa kasnya, dia bottling sesuka dia. Dia mau pindahin ke kayu yang lain atau apa, terus dia mau tempel labelnya apa. Oke, pantesan botolnya lucu-lucu banget ya. Oke, berarti kalau gitu mungkin teman-teman juga banyak yang penasaran. Kita hari ini bakal bahas tentang independent bottling. Halo, welcome back to YouTube channel Whiskey and Wine. Nah, tadi kita udah lihat ya. Maksudnya gue pertama kali bingung nih. Lafroig, tapi kok bentuk botolnya aneh-aneh. Beda-beda, aneh-aneh Nah, gitu. cuma abis itu dijelasin kalau ternyata ini namanya independent bottles. Nah, sebenarnya kita dulu tuh udah pernah bahas sedikit lah. Cuma hari ini kita bakal lebih detail. Karena menurut gue sekarang independent bottle udah mulai dicari orang lah. Karena mungkin ada beberapa alasan lah. Mungkin pertama, karena orang udah mulai bosen sama rasa-rasa yang ditawarkan sama Obi. Terus yang kedua mungkin harga. Karena mungkin jauh lebih hemat lah ya. Betul. Terus yang ketiga juga mungkin mereka botol-botolnya unik lah. Jadi kayak misalnya kita lihat ini ya, ada gambar kartun atau apa yang bisa jadi koleksi gitu kan. Betul. Nah tapi di luar itu nanti kita coba bahas lebih detail nih. Nah tapi yang pertama tuh yang mau teman-teman tahu independent bottle tuh secara singkat tuh apa sih sebenarnya? Independent bottle itu sesuai namanya, mereka adalah sebuah company atau sebuah grup orang-orang yang nggak terikat sama distillery atau mereka nggak punya distillery. Jadi kerjaannya mereka ini cuman beli kas atau beli whisky dari distillery yang ada dan mereka botolin dengan label mereka sendiri. Karena gini, menurut gue yang penting di sini nih itu kunci katanya di independent. Independent itu kan berarti bebas, nggak terikat kan. Jadi kalau kita bilang misalnya Lafroig contohnya, Lafroig ini kan punya sejarah dan punya taste yang dikenal semua orang selama ratusan tahun gitu kan. Mereka ini nggak boleh lari dari situ. Mereka terikat sama sejarah ini gitu. Flavornya tuh harus selalu smoky-nya kayak begini, medicinalnya kayak begini, karakter itu nggak boleh berubah. Karena udah ditentukan kalau mereka tiba-tiba berubah, banyak fansnya yang kecewa. Kok lu jadi kayak begini sih? Kenapa berubah sih? Udah ada bisa diboykot lah gitu. ya. Iya, kayak tiba-tiba misalnya satu hari kalau lu bikin misalnya Coca-Cola, tiba-tiba Coca-Colanya berubah rasa atau berubah warna deh, udah nggak hitam lagi. Orang pasti kaget, banyak yang boykot gitu. Ya. Atau mungkin sama kayak penyanyi juga lah ya. Jadi misalnya Slipknot. Ya, metal gitu. Tiba-tiba abis itu nyanyi lagu cinta mellow gitu ya. Itu kan kaget, fanbase-nya pasti kaget gitu. Nah, bedanya si independent bottler ini, mereka itu nggak terikat sama itu. Jadi mereka itu bebas melakukan apapun dengan whisky yang diproduksi oleh contohnya si Lafroig ini. Misalnya dia beli, gue beli kasnya si Lafroig nih. Terus gue ngerasa ini kurang tua. Jadi gue aging biar lama banget sampai 31 tahun supaya smoke-nya mulai hilang nih. Jadi smoke-nya soft banget. Ini mungkin sesuatu yang nggak dicari oleh official bottling-nya si Lafroig. Tapi untuk si independent ini boleh. Ya. Atau misalnya setelah mereka beli, mereka pindahin. Gue pengen pindahin ke kas bekas tequila misalnya. Mereka eksperimen. Mereka bebas melakukan apapun. Gitu. Tapi sebenarnya itu sah tetap dibilang ini Lafroig. Karena itu didistil di Lafroig. Betul. Biasanya mereka harus menyebutkan itu udah ada aturannya. Distil di mana gitu. Kecuali beberapa, contohnya seperti ini. Yang ini di sini bottled on Islay, Scotland, Williamson. Ini berarti mereka nggak beli izin trademarknya. Jadi mereka nggak boleh pakai kata Lafroig. Tapi kita tahu Williamson itu sendiri adalah salah seorang distillery manager terkenal yang sempat manage Lafroig pada zaman-zaman kejayaannya. Jadi kalau orang dengar Williamson, oh ya, ini Lafroig isinya gitu. Kadang juga ada mungkin yang disebut Islay-nya doang, Secret Islay gitu. Nah, kalau yang secret kadang kita sama sekali nggak tahu itu. Karena kita harus nebak dari sekian banyak distillery di Islay ya.
Karena menurut gue nih tujuan utamanya si independent bottle biasanya itu lebih ke taste. Mereka bahkan mengajarkan bahwa lu nggak perlu terlalu peduli soal merek, nggak perlu peduli soal ini Laphroaig, ini yang penting rasanya enak, harganya pas, udah. Ini kenapa tadi kita bilang kan, lu bilang independent bottle IB ini lebih value for money gitu ya. Dari pandangan gue sendiri ya, maksudnya kayak orang minum itu sebenarnya karena kebagi ya. Jadi ada yang minum memang karena kebutuhan sosialisasi lah lifestyle. Yeah. Sama ada orang yang memang minum karena memang mereka suka taste-nya, menikmati gitu. Yeah. Cuma kalau dari yang gue lihat kan sebenarnya orang yang kalau emang nyari taste doang, ya kenapa harus beli yang mahal, yang packagingnya fancy gitu kan? Betul. Karena ya di situ botol OB itu bisa jadi mahal menurut gue karena ada biaya marketing lah. Betul. Biaya branding gitu kan. Betul. Jadi ya sebenarnya liquidnya sama karena dihasilkan dari distillery yang sama. Kayak Laphroaig tetap Laphroaig gitu. Nah, tapi kan whisky itu kan sebenarnya udah lama banget deh, dari tahun 1800-an kan ya memang udah muncul distillery lah yang resmi gitu kan. Tahun 1800 akhir aja industri itu udah gede banget. Udah ekspor ke luar negeri gitu kemana-mana. Nah yang pertama kali mulai orang kepikiran, gue mau beli kas dong, dan ya itu jadi sesuatu yang normal gitu. Dan mereka sebut itu IB, itu sejarahnya gimana ya? Jadi mungkin sebutan IB atau independent bottler ini mungkin sesuatu yang istilah cukup modern ya. Karena kalau di zaman dulu, kita ngomong di awal 1900 atau apa, mungkin hampir semua orang melakukan hal itu. Mereka itu trader. Jadi distillery itu kebanyakan mereka bikin whisky, anggapannya mereka tuh lebih kayak pabrik. Gue pabrik whisky. Gue buat whisky untuk di blending. Siapapun yang mau beli dari gue itu bebas. Contohnya nih, misalnya gue namanya Johnny Walker. Gue datang ke pabrik-pabrik ini. Gue mau dong beli whisky lo ini berapa ratus liter. Yang ini berapa ratus liter. Terus gue jual di toko gue, toko kelontong gitu di Edinburgh. Cuma lama-kelamaan, si tamu-tamu gue ini kan ngerasain kok whisky-nya si Johnny ini kok beda-beda dari hari ke hari gitu. Karena gue beli dari distillery A, besok distillery B, ya kan. Meskipun dari satu distillery sendiri kadang taste-nya kan sedikit berubah. Karena kan kayu, nggak bisa lu 100% sama. Nah, apa yang si Johnny lakukan, apa yang gue lakukan, gue campurin. Gue bikin resepi gue sendiri. Pokoknya manisnya itu harus segini, smoky-nya harus segini, ada karakter bodinya kayak begini, gue campurin. Meskipun tiap hari gue dapet bahan yang berbeda-beda, tapi kalau gue ngikutin, harus kayak gini nih bentuknya, mana ya harus dibanyakin gitu ya. Akhirnya nama si whisky blendingan gue ini terkenal dengan nama si Johnny Walker. Gitu. Jadi pertama kali itu IB itu karena blend dulu. Karena zaman dulu semua orang minumnya blend, jangan lupa. Nggak ada yang minum single malt. Belum ada tren ke sana gitu. Nah, jadi zaman dulu juga si distillery ini mereka juga nggak memfokuskan diri untuk menjual single malt. Intinya buat mereka nggak mau pusing. Gue bikin berapa ribu liter gitu. Akhirnya itu dibeli sama si trader-trader ini untuk di blending gitu. Dan ujung-ujungnya ya tamu-tamu yang minum itu nggak tahu lagi sebenarnya distillery-nya apa ya. Dan mereka nggak peduli. Taunya si Johnny aja gitu. Oh ini whisky si Johnny. Iya, whisky si Johnny, whisky si Chivas, whisky si ini gitu. Nah dari situ baru mulai berkembang si Johnny itu, ya ibaratnya kita lagi ceritain si Johnny lah ya. Nah si Johnny itu tadinya emang benar dia dari kelontong. Iya, dia kan sebuah grocery shop namanya, malah warung keren lah, mungkin supermarket lah ya, grocery. Terus dari situ baru berkembang sampai sekarang tiba-tiba muncul beberapa brand-brand IB yang sampai sekarang masih eksis. Di tengah perjalanan itu, awalnya kan mereka mulainya kayak gitu. Gue seorang Laphroaig misalnya, gue jual buat di blend. Lama-lama whisky itu makin populer, produksi gue makin banyak. Terus gue ngeliat trennya, kenapa enggak gue mulai bikin whisky gue sendiri sebagai single malt, ya kan? Akhirnya mulailah gue membuat packaging yang bagus, membuat label, logo, branding yang bagus. Ini whisky gue, Laphroaig single malt. Dan di saat itu single malt lagi naik daun nih. Orang-orang udah mulai milih, gue maunya single malt, gue harus merek ini, karena merek ini berkelas. Tapi di saat sama, whisky itu kan kayak semua bisnis lah ya, ada pasang surutnya. Pas lagi booming, oke, nggak apa-apa, gue keep semua kas gue nggak mau jual. Tapi pas lagi marketnya lagi jelek, otomatis lu tiap hari kan pabrik jalan terus, bikin terus, whisky lu numpuk tuh. Butuh cash flow. Lu butuh cash flow. Akhirnya lu jual ke orang-orang yang tadinya baik itu buat ngeblend. Contohnya sekarang nih, kita ada Douglas Link. Dia bikin kayak Big Pit. Itu kan dia beli dari Laphroaig, dari mana. Dia blend sendiri. Atau ke independent bottler gitu. Oke. Ya.
Nah, dari independent bottler itu akhirnya mereka zaman sekarang karena trennya itu udah lebih ke single malt atau bahkan ke single cask jatuhnya, itu mereka lari lebih ke bottling gitu daripada bikin blended gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bicara brand-brand IB, banyak juga brand IB yang bikin single cask-nya ada blended ya sama kayak Douglas Lake gitu. Douglas Lake misalnya. Tapi ada juga yang udah gue single cask aja karena dia karena memang nggak ada kemampuan untuk ngeblend atau emang ciri khasnya dari sini. Karena sebenarnya kalau lu lihat sendiri hampir semua independent bottler besar itu pasti punya range blendednya. Sebenarnya kayak Signatory ada? Signatory nggak ada. Gordon MacPhail? Kayak ngejebak gue. Ya, contohnya gini deh, kita ngomong kayak salah satu independent bottler tertua di Scotland, Cadenheads. Cadenheads itu selalu ada Cadenheads blend atau apa. Oke, jadi kita sekarang lagi masuk ke brand-brand IB lah ya. Oke, jadi contohnya yang tertua itu Cadenheads salah satunya. Dia itu memang dari dulu tuh udah bottling single malt, tapi dia juga bikin blend. Dia ada signature blend dia. Terus ada juga Berry Brothers and Root, itu yang di London. Dia itu seorang merchant wine dan lain-lain, tapi dia juga bikin banyak blend-blend khusus. Karena mereka otomatis gini, lu mikirnya, lu kalau jadi seorang independent bottler, seorang IB, lu pasti punya gudang. Lu beli kas-kas itu, lu pindahin ke gudang lu buat aging di sana sampai kapan lu merasa itu cukup. Tapi kadang lu pasti mikir, ini kas gue banyak banget ya. Kalau gue rilis jangka panjang. Iya, kalau gue rilis satu-satu jadi single kas, lama banget returnnya. Udah deh, mungkin ada beberapa kas yang lu ngerasa masih belum cukup belum cukup mateng, lu campurin, lu blend, bikin blend dulu buat jualan. Di sisi lain, menurut gue sangat menariknya si IB ini. Kan tadi gue bilang, lu beli itu kas, lu bawa ke gudang lu, itu bebas lu mau melakukan apapun di sana. Jadi lu bisa bikin misalnya, oh gue mau ada Lafroig yang finishnya sherry, finishnya bourbon, finishnya port misalnya, finishnya rum atau apa. Itu sesuatu yang mungkin nggak pernah dilakukan sama si Lafroig sendiri. Dan dengan adanya si single cask ini, lu memberikan opsi yang sangat banyak buat si konsumen. Contohnya gini deh, kalau ini gue seandainya independent bottler itu nggak ada di dunia ini, berarti opsi lu cuma Lafroig dari official bottling. Dan lu cuma bisa minumnya paling Lafroig kan ada 10, 15, 18, 30, ada 4 kan, sama ini 2 special release. Tapi lu seorang fanatik dengan Lafroig, sumber hidup lu minumnya cuma ada 7 opsi itu. Tapi dengan adanya independent bottling, masuk lebih luas lagi, masuk ke single cask yang umurnya sama-sama 13 tahun, tapi beda cask. Itu karakter dari minumannya bisa berbeda total. Beda jauh. Nah, berarti sebenarnya nih ya, kalau yang gue tangkap, ini kita kadang harus lihat daerah gudangnya si IB-nya juga dong berarti. Karena misalnya nih, si Lafroig, dia tadinya misalnya di tengah kota, di tengah hutan lah misalnya. Terus si IB-nya si Acorn dari Jepang. Nggak dia taruh di Jepang sih. Misalnya dia taruhnya di tengah kota. Atau di samping pantai gitu. Ya. Nah, berarti kan ke-influence sama aroma asin temperaturnya, bau lautnya semua segala macam. Itu ada ngefek. Oke. Berarti itu benar-benar ya bisa jadi Lafroig yang benar-benar udah whole new level lah ya, semua berubah. Contohnya yang gue paling suka nih, kenapa gue suka banget sama IB? Pertama, gue suka Macallan. Menurut gue Macallan itu whisky yang oke. Dan Macallan itu orang kenalnya itu selalu sherry pasti, ya kan? Pasti selalu sherry, karakternya tuh coklat, fruits gitu, dan sedikit spice. Cuman kalau waktu itu gue pernah coba, karena gue sempat coba whisky IB di Jepang, dia ada Macallan tapi bourbon cask, which is dulu tuh nggak pernah dirilis sama pemilik Macallan di bourbon, karena nggak boleh, itu bukan style mereka. Pas gue coba, wah ini karakternya totally beda, tapi jadi satu whisky baru yang enak banget menurut gue. Sampai saat ini gue nyari terus Macallan yang bourbon cask yang kayak gimana, siapa yang ada. Oh, ada Douglas Lake di Whiskey and Wine. Oh iya, ada ya. Boleh beli. Ini bukan iklan ya, kebetulan aja. Cuman bener, gue suka Macallan yang bourbon cask itu enak banget. Jadi menurut gue tuh ya si independent bottle ini memberikan opsi yang luar biasa lah. Ya kayak lu bilang tadi, kalau si Lafroig dia cuman agingnya di gudangnya dia, dengan stylenya dia. Tapi dengan adanya independent bottling, kemungkinannya itu, possibility itu sangat banyak. Lu pindahin gudang di sini, ini punya si ini, beda kayu, beda humidity, beda treatment juga. Ini tadi kan kita udah bahas ada 2 brand lah. Nah sebenarnya brand-brand di IB itu ada apa aja sih? Banyak, ratusan, mungkin ribuan kan. Atau mungkin yang ada terkenal di Indonesia lah.
yang ada di Indonesia. Atau yang ada di Whiskey and Wine deh. Langsung aja deh, tadi maksud gue tuh ke arah situ. Mungkin yang paling dikenal orang saat ini salah satunya Gordon MacPhail ada ya. Gordon MacPhail itu salah satu independent bottler dari Scotland yang udah lumayan cukup tua. Signatory ada? Signatory ada sedikit ya. Signatory Itu ada. juga salah satu independent bottle yang tua. Barry Bros. Salah satu yang tertua di dunia. Dan dia base-nya di London ya itu. Dan mereka itu juga, si Barry Bros itu dulu yang punya Glenrothes Distillery. Dan sekarang yang punya Duff Mill. Jadi mereka sekarang ini banyak independent bottle yang udah punya distillery sendiri. Terus ada juga Thompson Bros. Thompson Bros dari Scotland. Ini independent bottle yang masih muda banget bisa dibilang. Belum Tapi 10 tahun. bisa dibilang dari labelnya menurut gua Lucu-lucu banget. Ya, gitu. Terus Dan mau lu tambahin. Maksudnya gue kira lu mau bilang ya salah satunya ada yang gue yang desain gitu. Ya, mau nyombong. Iya sih. Jadi ya salah satu desainer untuk labelnya itu orang Indonesia. Itu aja kita ngomongnya. Tapi kita nggak perlu sebut nama lah ya. Douglas Lane tadi Douglas Lane dia ada range of particular, ada blended maltnya juga dari yang seri Big Pete, Timorous. Dan biasanya mereka sebutnya itu regional malt. Ya. Regional malt. Acorn dari Jepang. Ini juga menarik sekali karena menurut gue Acorn ini sesuai dengan filosofi Jepang banget ya. Ini kan company Jepang dan ownernya itu sebenarnya cuman ayah dan anak ini. Jadi owner itu udah kakek-kakek, anaknya itu masih seumuran gua. Dan dulu si kakek ini kerjanya di Eropa. Dia kerja di wine and spirits, banyak koneksi di sana. Dia pulang ke Jepang, terus dia mulai bikin independent bottle sendiri. Dari link yang dia bangun selama di Eropa. Dia dapatlah kas-kas bagus. Acorn ini dia lebih mementingkan kualitas daripada cuan. Jadi kadang dia pernah setahun itu bottling cuman 4 jenis. Karena dia bilang nggak ada yang sesuai sama selera gue gitu. Gue nggak mau bottling. Gitu. Oke, tapi kalau kita bicara kayak gitu, berarti sebenarnya IB itu kadang tergantung seleranya si ownernya IB-nya ya. Yes. Jadi kita ngeliatnya gini, banyak IB itu yang sebenarnya company itu kecil banget. Runningnya cuma 2 orang, 1 orang atau apa. Dan biasa itu bergantung banget sama selera si ownernya. Dan ada beberapa dari owner IB ini akhirnya jadi legend banget. Contohnya kayak Samaroli ini. Ini Silvano Samaroli, almarhum ya. Ini nama orang sebenarnya. Oke. Jadi Silvano Samaroli ini bisa dibilang mungkin kalau di dunia bola dia kayak Maradona atau Pelé-nya lah ya. Legend banget, udah almarhum. Cuman beberapa bottling yang dia pilih di zaman dulu tuh, terutama ada kayak misalnya Bowmore 1970-an tuh. Itu harga satu botolnya tuh udah bisa 300 juta atau 400 juta sekarang. Dulu pas rilis tuh cuman ya sejutaan paling. Karena taste-nya, karakternya tuh luar biasa. Dia benar-benar milih kas yang bagus banget. Berarti sebenarnya siapapun sebenarnya mau jadi independent bottlers bisa ya sebenarnya. Bisa. Jadi tinggal kita punya modal lah sebenarnya. Punya modal dan punya koneksi. Dan punya taste lah. Ya berarti kan lo sebenarnya harus ke sana terus milih kas dari ribuan kas. Dan tapi itu sebenarnya kan distillery-nya nggak bebasin lo milih juga kan? Enggak. Tergantung mana yang mereka mau. Mungkin di zaman dulu iya, asal lo punya koneksi terus lo kayak ya udah silakan lo pilih mau yang mana gitu. Tapi kalau sekarang distillery pasti milih kayak oke, yang bagus banget pasti gue keep. Oke, berarti sebenarnya nggak bisa dibilang juga kalau misalnya distillery yang gue jadi bingung. Nah, tadi kan lu bilang sekarang distillery itu nge-keep yang bagus. Nah, apa berarti sekarang yang IB beli itu semua yang bisa dibilang ini yang gue nggak mau nih? Gitu. Nah, sebenarnya gini sih, seleksi untuk IB untuk single cask itu makin sulit untuk dapat cask yang bagus banget dibandingkan dengan let's say 20 tahun yang lalu ya. Jadi gue pernah ngobrol sama Tatsuya Minagawa, ownernya Highlander Inn. Dia kan sepak terjangnya udah panjang banget tuh di dunia ini. Dia bilang, zaman sekarang nih, whisky yang gue pilih, yang dia bottling 10 tahun lalu semuanya pasti dia reject karena kualitasnya nggak cukup buat yang dia mau. Tapi sekarang mau nggak mau ini udah bagus untuk standar zaman sekarang. Tapi sebenarnya bukan berarti itu jelek dong, karena pasti tiap distillery ada standar lah ya. Ini makanya kenapa kalau kita lihat di auction atau di apa, harga botol-botol kayak gini tuh harganya bisa tinggi banget. Yang ada puluhan, ratusan juta. Ya, whisky tahun 60-an, 70-an itu harganya fantastis banget gitu. Bahkan ada yang sampai berapa M gitu. Karena kita nggak mungkin bisa balik ke masa itu untuk ngebikin karakter yang sama dan kas yang sama lagi. Tapi kan sebenarnya banyak perusahaan IB yang mereka masih keep kas-kas dari yang lama kan sebenarnya. Terutama yang gede-gede kayak tadi. Contohnya lu bilang misalnya Cadenheads, Signatory,
atau Gordon MacPhail, itu mereka kan gudangnya itu luar biasa banyak ya. Bahkan Gordon MacPhail ini sendiri dulunya itu dia bottling untuk Macallan. Makanya sampai hari ini dia ada range yang namanya Speymalt. Mereka masih punya kas-kas Macallan yang tua-tua tuh dari zaman dulu. Dan jangan lupa di Whiskey and Wine juga ada lagi. Iklan terus. Sekarang nih kalau lu sebagai yang bisa dibilang lu udah whiskey geek lah ya. Kalau lu suruh pilih nih, lu dengan ada duit yang sama, lu beli OB atau IB? Tergantung sih sebenarnya, sih nggak fair kalau lo ngomongnya kayak gitu. Karena menurut gue gini, IB itu ini buat gue personal atau personal. Kalau personal, of course IB pastinya. Pastinya. Okay. Karena gue orang yang suka explore. Gue suka explore, gue suka cari something yang baru lah ya. Karena gue tipenya gini, di rumah tuh gue buka botol, gue cukup minum segini doang, udah gue keep. Segini mah banyak lah, mau segini. Ya maksudnya dalam kurun waktu berapa tahun gitu. Kurangnya paling segini doang. Makanya di rumah tuh gue banyak banget botol yang kebuka, mungkin sampai ratusan, tapi isinya segini-segini semua. Karena gue biasanya nggak balik lagi ke whisky. Dan lu cari itu. Tapi ada juga orang yang sukanya nyaman gitu, kayak gue udah nyaman nih sama taste kayak gini, gue ngomongnya ngulang-ngulang gitu terus gitu. Itu nggak salah juga bener. Kayak cari aman lah ya, daripada gue spend duit gue beli botol baru yang gue nggak tahu rasanya. Betul. Yang mending gue ini. Cuma, nah selama ini kan selalu ada persepsi kayak kalau lu bukan whisky yang expert atau lu belum terlalu ngerti whisky, lu lebih aman minum OB aja lah. Sebenarnya benar atau nggak salah sih? Atau sebenarnya sah-sah aja lu langsung ke IB? Sebenarnya sah-sah aja sih, karena menurut gue at the end of the day kan itu yang gue bilang dulu, ingat gak di episode pertama, whisky itu apa? Whisky itu minuman, siapapun itu pasti bisa ngerasain, oh ini enak, itu nggak enak. Jadi nggak ada yang bilang bahwa oh lu belum qualify untuk minum ini. Itu siapa yang menentukan gitu, itu salah menurut gue gitu loh. Nah, contohnya nih misalnya seorang pemula misalnya nih, lu mulai langsung dari IB, itu nggak salah juga, karena lu bisa langsung explore dunia yang sangat luas. Cuman mungkin lu itu bakal bingung dalam menjelaskan sesuatu. Mungkin dalam artian kayak selama ini orang tahu taste profile Macallan itu seperti apa. Cuma karena lu cobain dari IB, lu jadi sebenarnya kayak burem. Betul. Ini sebenarnya Macallan tuh begini atau bukan? Kayak yang mana gitu ya. Macallan itu kayak apa sebenarnya, gue nggak ngerti. Lo nggak bakal bisa ngomong dengan kapasitas seperti yang ini nggak kayak Macallan pada umumnya ya, gitu. Karena lo mulainya udah dari mana-mana gitu. Cuma menurut gue itu bukan hal yang buruk juga sih, karena lo jadi open minded banget gitu. Ya, karena kalau gue lihat sekarang malah mulai masanya di mana distillery mulai eksperimental juga sih menurut gue. Kayak mulai nggak mau kalah sama IB yang udah jauh di depan mereka malah. Malah sekarang kalau gue lihat malah bourbon juga udah mulai kayak gitu. Karena kan bourbon tuh saklek harus begini. Tapi sekarang terakhir gue lihat ada bourbon in sherry cask, bourbon in apa gitu. Jadi perkembangan zaman kali ya. Zaman bener. Jadi kayak misalnya kemarin Glenfiddich ada yang mereka di IPA cask, ada XX champagne cask gitu. Menurut gue ya itu sih sebenarnya mungkin karena mereka lihat market udah mulai jenuh kali ya sama yang kayak gue bilang tadi, lu kalau seandainya lu pecinta Glenfiddich deh, lu sampai lu tato gitu, pokoknya Glenfiddich gue nggak boleh minum yang lain, opsi lu seumur hidup cuma segitu doang gitu. Tapi dengan adanya IB ini, ada yang bereksperimen kan jadi banyak. Dan si distillery juga ngeliat gue perlu nih ngasih sesuatu yang baru. Ya ini sebenarnya ibarat kayak kita dengar lagu lah ya, kita suka sama lagu ini, lu nggak mungkin didengerin tiap hari aja lagu itu. Ujung-ujungnya lu coba yang lain atau mungkin genre yang berbeda gitu. Contohnya misalnya gini deh, kayak tadi lu bilang, gue dengerin Linkin Park, gue dengerin style gitu terus. Cuma kalau tiba-tiba si Linkin Park ini bikin lagu dengan genre lain gitu, misalnya dia tiba-tiba R&B, hip hop gitu, ya mungkin buat seseorang yang garis keras gitu, kayak mungkin nggak nerima, kok dia jadi kayak gitu sih, dia nggak sesuai ekspektasi gue. Tapi ada juga orang-orang yang open minded malah kayak keren nih, ternyata dia bisa jadi kayak begini, dan ternyata cocok gitu loh stylenya dia sama style ini. Tapi ya itu balik lagi sebenarnya kan ya selalu lah whisky atau minuman itu kan preferensi kan. Jadi mungkin ada yang lebih cocok sama IB-nya, ada juga yang lebih cocok sama OB-nya gitu. Betul. Dan IB-nya kan juga sebenarnya kita nggak bisa bilang IB si A dan si B kan juga pasti beda juga ya. Betul. Kalau yang gue bilang sih ini sih plus minusnya tuh semua pasti ada. Kita nggak bisa bilang bahwa ini harus lu kubu-kubuan. Lu kalau orang OB, lu OB doang. Lu orang IB doang. Menurut gue nggak ada hal kayak gitu. Menurut gue lebih kayak ya kalau lu cukup open minded dan lu don't mind, misalnya kayak botol yang nggak bermerek misalnya, ini Lafroig 28 tahun tapi di labelnya sebagai Port Ascake. Jadi si Port Ascake ini dia beli beberapa kas terus digabungin minimal umur 28 terus di bottling sebagai
Port Ascec 28. Oh, Harganya berarti ini blended. single malt. Kan dari satu distillery. Oh nggak, tadi yang lu bilang gabungin? Dari Laphroaig semua. Oke. Ya, dari Laphroaig beberapa kas beda, digabungin mungkin dia dapat sekitar 4.000 botol. Harganya ini kalau harga Laphroaig 28 sekarang mungkin udah belasan juta lah ya. Tapi ini harganya sepertiganya. Karena dia nggak pakai trademark si Laphroaig-nya. Dan rasanya juga ya rasanya kalau pas orang minum, oh ya ini kayak Laphroaig. Gitu loh. Tapi sebenarnya di Scotch Whisky kan kalau untuk OB ada regulasi nih. Udah ada regulasi khusus belum sih buat IB? Ada ya? Selalu. Di IB itu selalu harus disebutin yang paling utama nih, yang paling gede harus single malt Scotch Whisky. Itu harus tulisan terbesar bahwa menandakan oh ini Scotch single malt atau blended di sini. Itu di IB. Di IB. Terus di sana Tapi tuh enggak, ini gedean Port Ascec. enggak, karena kalau Port Ascec ini masuknya dia udah hampir kayak brand sendiri sih. Oh. Ini trademarknya dia Port Ascec. Sama kayak si Laphroaig ini, dia boleh paling gede tulisannya brandnya. Nah, contohnya gue ambil hal lain, misalnya Samaroli. Single malt Scotch Whisky ini lebih kecil daripada logonya Samaroli. Karena Samaroli ini brandnya. Udah kayak trademarknya lah ya. Brandnya itu yang terbesar. Kedua, single malt Scotch Whisky. Setelah itu baru nama distillery. Terus kalau untuk dari desainnya sendiri, karena kan gue lihat banyak yang aneh-aneh nih. Ini ada yang kartun. Kalau ini masalah trademark atau apa itu mungkin urusan mereka lah ya. Yang pasti sih kalau dari Scotch Whisky, gambar atau apapun itu bebas. Yang penting lo ngikutin urutannya tuh. Brand, single malt atau blended, paling gede. Nama, ada umur, ada alkohol persen, volume. Nah, kalau gambar, hampir semua boleh, kecuali hal-hal yang tidak senonoh atau menimbulkan kebencian atau ya, hal-hal biasa lah buat itu ya. Karena semua label itu pasti lu kirim dulu ke badan yang namanya SWA, Scotch Whisky Association, dan mereka yang bilang ini boleh dipublikasikan atau enggak labelnya. Oh sampai segitunya ya? Ya, makanya sempat ada beberapa label waktu itu sempat jadi. Jadi sebenarnya kalau muka gue taruh. Boleh. Apa ya? Boleh. Banyak kok yang taruh kebencian. Iya, langsung dibanting botolnya. Tapi jualannya jadi banyak, orang-orang jadi pengen beli buat dibanting. Contohnya kayak yang WW kemarin kan bikin yang anniversary label juga, yang naga. Ya, itu kan bebas naga. Karena nggak menimbulkan, tapi naganya kan nggak pakai baju. Ya, itu market IB sama OB itu ya sebenarnya kalau dilihat secara market pasti gedean OB lah, jauh. Jauh. Tapi mungkin nggak sih suatu saat si IB ini bakal bersaing atau nggak usah lewatin lah, at least sejajar. Kalau menurut gue sih nggak bakal ya. Karena kalau lu lihat dari skalanya, bagaimanapun yang punya distillery itu pasti marketnya lebih gede. Karena lu yang kontrol produksiannya, lu yang kontrol marketing lu segala macem. Dan kalau lu emang nggak mau jual ke si IB lagi ya, IB nggak bakal punya bahan gitu kan. Betul. Itu satu. Kedua juga IB itu kan fokusnya beda sama official bottling. Official bottling, lu nyarinya konsistensi. Lu nyarinya misalnya kayak gua Macallan nih, style yang tadi kita bilang, style harus fruity, harus ini. Dan lu bikinnya harus dalam kuantitas besar. Lu harus bikin konsisten. Macallan 12 rasanya harus begini. Jadi dari semua kas yang lu ada, yang rasanya itu beda-beda dari kas ke kas. Semuanya harus lu blending, lu campurin. Nah, rasanya ini kayak begini, baru lu jual. Itu tugasnya si Master Distillery. Ya, dan itu lu harus buat dalam kuantitas yang misalnya 1 juta botol sekaligus, rasanya harus sama semua. Itu yang lu shipin. Tapi kalau si IB, si Independent Bottling, kebalikannya. Gue mau mencari rasa yang sangat unik, yang sangat beda dari satu kas ke kas lain yang belum pernah ada sebelumnya. Gitu. Jadi makanya dia rilisnya cuman kayak, ini satu kas cuman dapat 200 botol. Setelah 200 botol ini habis, kas berikutnya meskipun tahun yang sama dari distillery Laphroaig yang sama, rasanya kemungkinan besar beda. Karena kayu itu kan beda suhu, beda humidity, beda kayunya, tebalnya, beda alurnya, tanahnya ditanam di sini sama berapa meter ya, lagi. Itu bakal ngefek semua tuh. Itu yang menarik sih dari IB menurut gue. Tapi kalau dalam segi volume, mereka nggak bakal bisa ngelewatin si OB ini. Ya, karena OB yang produksi. Kan? Betul. Dan itulah alasannya kenapa banyak yang dari si IB itu akhirnya buka distillery sendiri. Kayak contohnya siapa aja? GNM, dia sekarang punya Ben Roma. Misalnya, Ben Roma Distillery. Itu dia buka sendiri atau dia take over? Dia buka sendiri, dia buka sendiri. Ya. Terus ada lagi tadi Edrador itu dari punyanya siapa ya? Edrador Signatory Vintage, dia punya Edrador. Terus banyak sih yang kayak gitu. Tadi Thompson Brothers akhirnya dia juga bikin, karena kalau kita tarik panjang yang lu bilang tadi, suatu hari kalau seandainya single malt booming banget, dan si pabrik-pabrik ini stop supply, gue nggak mau jual ke orang, gue mau jual buat diri gue sendiri. Ya udah nggak ada income lagi. Tamat.
company lu selesai di sana. Lu nggak bisa jualan. Tapi IB itu berarti kalau misalnya tetap ikutin regulasi Scotch whisky ya. Jadi Kalau misalnya dia Scotch ya, IB ya. ya kalau misalnya si Port Ascrike dia mau bilang ini Scotch whisky ya tetap harus bottlingnya di Scotland. Ya. Jadi misalnya kayak gue perusahaan IB nih mau bikin di Indonesia, gue nggak bisa semena-mena bawa barrelnya bottling di sini boleh. nggak bisa. Ya, karena itu apapun yang keluar dari Scotland terus di bottling itu udah nggak boleh disebut Nggak boleh Scotch whisky ya. Tapi whisky tetap whisky. Whisky tetap bisa sih, whisky aja gitu. Ya. Oke, berarti penjelasan tentang IB harusnya teman-teman udah mulai nangkep lah ya. Jadi kalau misalnya masih bingung, ya nanti boleh komen di bawah pertanyaannya apa aja, ntar kita bakal Atau bahas. bisa langsung ketemu kita pas di Whisky Live, langsung tanya jawab. Bener. Nah, Whisky Live kita bakal bisa tanya jawab di tanggal 1 dan 2 Februari 2025. Banyak banget yang bisa kita cobain di sana. Jadi pasti itu menarik banget. Gua aja nggak sabar buat cepet-cepet Buat ke Whisky cepet-cepet Live. mabok. Kita cobain 1 mili, 10 mili, 100 jenis aja itu udah 1 liter. Ya. 1 liter. Oh iya, kita jangan lupa ada giveaway juga. Jadi ini giveaway masih berlangsung sampai tanggal 25 kita undi. Nah ini caranya, jadi jangan lupa follow Instagram kita, subscribe YouTube channel kita, dan terakhir story di Instagram kalian. Terus kirim ke WA kita, nanti kita bakal undi buat 10 pemenang. Jadi jangan lupa, nanti kita ketemu bareng di Whisky Live. Paling itu aja video hari ini. Jangan lupa like and subscribe, and see you on next video. Bye-bye. Thank you.